Hai guys, it's me Vepi. Kali ini aku bakal bahas tentang parfum-parfum yang udah aku blind buy gitu. Apakah ini aman untuk blind buy atau mendingan nggak usah deh gitu. Kurang lebih ada 8 parfum di sini yang aku beli blind buy gitu. Jadi ini semua aku belinya online. Ada yang pakai dust box, ada yang udah enggak. Karena aku belinya online, aku bener-bener cuman ngeliat dari Fragrantica. Jadi di Fragrantica yang biasa aku lihat itu main accords-nya, terus sama notes-nya. Top notes-nya apa, middle notes-nya apa, base notes-nya apa gitu. Oke, yang pertama mungkin dari yang kayaknya aku udah kebayang dulu kali ya. Dari notes-notesnya yang aku baca di Fragrantica yang kira-kira aku tuh udah kebayang gitu. Di sini aku ada Marc Jacobs yang paling baru nih. Dia baru tahun 2020 dikeluarin. Ini Marc Jacobs yang perfect. Semua pada bilang kalau ini tuh baunya enak banget. Ini tuh sesuai sama namanya Marc Jacobs Perfect karena emang baunya se-perfect itu. Coba kita unboxing aja kali ya. Nah, kalau dari botolnya khas banget Marc Jacobs yang dia itu super ekstra packagingnya. Kayak sama kayak yang Flanker Daisy, ada di tutup botolnya, dia ekstra banget, motif bunga-bungaan yang gede. Nah, kalau yang di sini juga kayak gitu. Aku mau first impression nih, aku first sniff. Aku suka banget sih. Jadi benar yang dibilang orang-orang kalau DNA-nya ini tuh ada DNA Marc Jacobs Daisy. Khas Marc Jacobs banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah sniff Marc Jacobs Daisy yang putih itu, yang original, yang tutupnya bunga-bunga putih, itu ada mirip-miripnya kayak gitu. Jadi pertama kali disemprot itu ada mirip-miripnya. Nah, bedanya pas udah rada ke tengah nih, ini aku ada bau-bau kayak bau permen sama bau-bau krim gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat middle notes-nya dia itu ada almond. Nah, almond di sini tuh yang kecium tuh bukan yang kayak almond roasted almond, kacang atau cemilan almond gitu, enggak. Tapi aku tuh nyiumnya kayak bayangin susu almond. Iya, susu almond yang creamy, ada manis-manisnya, yang pekat gitu. Dia udah mulai masuk ke dry down, itu jadinya powdery, soapy, soft. Oke, next. Aku yang kebayang kedua itu ada dari Replika. Maison Margiela yang Replika. Di sini aku ambil yang Under the Lemon Tree karena itu kayak pas aku lihat top notes, middle notes-nya itu tuh kayaknya kebayang deh ini baunya kayak gimana gitu. Kita lihat di Fragrantica, dibilang main accords dia tuh citrus. Ya, kebayang lah ya citrus tuh kayak gimana baunya gitu. Terus green, aromatic, woody, fresh spicy, musky. Terus kalau notes-notesnya itu ada lime, petit grain, cardamom, green tea, coriander, white musk, cedar, rock rose. Citrusnya itu citrus lemon yang asem gitu, yang segar.
Terus dibilang di sini ada kardamomnya, cuman aku nggak kecium. Kardamom kan kapulaga ya. Aku ngebayangin kapulaga tuh ya real kapulaga gitu. Cuman di sini sama aku nggak kecium sih. Terus dibilang ada green tea-nya. Ada green tea, aku bisa cium green tea yang rada pahit-pahit gitu, tapi tipis banget, dikit banget. Udah gitu mulai masuk ke cedar yang aku bisa cium sih cedarnya sih. Di dry down-nya itu dia musky cedar rose gitu, jadi dia dry down-nya itu powdery. Oke, next di sini ada Jo Malone. Jo Malone aku belum pernah cobain Jo Malone yang ini sama sekali. Nah, khusus Jo Malone ini waktu aku baca Fragrantica aku sama sekali nggak kebayang kayak gimana sih baunya gitu. Di Fragrantica dibilangnya main accords-nya itu ada floral, musky, fresh, spicy, herbal gitu kan. Cuman kenapa akhirnya aku mutusin blind buy buat si Jo Malone yang ini? Pertama karena botolnya lucu, kedua karena ini limited edition gitu. Kayaknya buat aku kayak pengen deh buat koleksi ini gitu. Nah terus yang bikin pengen yakin lagi beli karena dia di main accords-nya dibilang dry down-nya powdery gitu. Jadi kayak yang udah pernah aku bilang, aku tuh suka parfum yang fruity, fresh, floral, powdery, soapy, yang kayak gitu-gitu. Aku lihat di Fragrantica ya, notes-nya itu ada jasmine. Nah masalahnya khusus white floral yang jasmine aku tuh sebenarnya kurang suka. Cuman kita coba aja ya. Terus dibilang juga ini ada ambernya. Setahu aku amber itu tuh baunya kan manis. Nah aku nggak tahu nih, udah jasmine terus manis, nggak tahu nih aku bakal suka atau nggak. Kalau digini doang nggak kecium sih. Ini apa ya, enak. Top notes-nya dia kan ada bellflower sama cloves itu cengkeh. Bellflower aku nggak tahu. Terus di middle notes-nya dia ada jasmine, ada lily, sama ada rose hip. Rose hip itu apa aku nggak tahu. Terus di base notes-nya ada musk sama amber gitu. Nah pertama kali semprot yang langsung kecium sama aku tuh si jasmine-nya, tapi tipis. Jasmine campur bau bunga. Aku nggak tahu mungkin itu si lily atau bellflower-nya. Jadi tipis gitu, enak gitu. Bunganya tuh bunga yang green, yang seger gitu, bukan jasmine yang bikin pusing gitu. Tau kan parfum melati yang kayak parfum Arab atau kayak yang atau kayak Gucci Bloom gitu, itu yang kayak melati banget gitu. Nah ini tuh enggak, ini tuh melatinya tuh tipis. Kayak melati kan ada macam-macam ya. Melati ini tuh kayak melati pengantin yang masih seger gitu, yang baru dipetik, yang masih hijau, semerbak, soft. Ini enak sih. Kayaknya baru kali ini deh aku suka bau melati. Oke, next. Nah ini nih, ini aku rada berani sih beli ini. Itu mana review di YouTube tuh cuman dikit banget yang bikin review tentang Chanel Gabrielle ini. Dibilangnya sih si Gabrielle ini tuh salah satu koleksi Chanel yang dia itu beda gitu. Biasanya kan pada bilang kalau koleksi Chanel itu baunya tuh klasik gitu, bau wanita-wanita sosialita gitu. Nah kalau yang ini tuh bau businesswoman,
wanita sosialita tapi yang berkelas, bukan yang bau tante-tante gitu. Kayak kalau misalnya Chanel Number 5 itu kan kayaknya baunya tuh kayak nini-nini banget gitu kan. Terus si Chanel Mademoiselle tuh juga floral banget. Nah, kalau ini dibilangnya baunya tuh mewah karena dia itu citrusy. Jadi si Chanel itu kayak gini kemasannya. Dia ini 100 ml. Segini dia 100 ml. Terus kalau di Fragrantica dibilangnya dia tuh baunya tuh citrus. Nah, cuman kalau misalnya aku lihat pendapat orang-orang ya, katanya pada bilang ini tuh spesialnya di dry down-nya. Pada bilang ini tuh dry down-nya enak gitu. Mari kita coba. Kayaknya aku kurang suka deh. Citrusnya tuh citrus yang jeruk buah yang seger gitu. Ada manis-manisnya, bukannya nggak terlalu asam juga. Habis gitu juga ada peach, ada bau peachnya tapi dikit banget, tipis banget. Nah, di middle notesnya itu dia ada bau ilang-ilang itu bunga kenanga. Terus ada tuberose itu bunga sedap malam. Abis gitu ada jasmine, melati, ada orange blossom, ada coconut. Sebenarnya aku tuh ilang-ilang yang dipakai di parfum tuh sebenarnya aku tuh masih nggak kebayang gitu kayak gimana. Dan di otak aku bunga kenanga tuh kan bunga kuburan gitu ya, bau kuburan yang baunya tuh tajem gitu. Tapi kalau misalnya yang ditaruh di parfum tuh jujur aku tuh rada takut gitu beli parfum yang dia tuh punya notesnya hilang-hilang. Tapi di sini yang lebih kecium sama aku tuh si jasmine campur sama tuberose-nya. Kalian tau gak sih kalau bunga kenanga tuh kan baunya tuh kan kayak ada nusuk-nusuknya gitu kan. Nah, ini tuh ada sensasi gitunya. Sensasi nusuk-nusuk di itu bunga kenanga. Dry down-nya enak sih. Kayaknya waktu itu aku salah lihat deh di Fragrantica karena waktu itu aku lihat kayaknya dia itu ada oak moss-nya, oak moss yang bau-bau fresh green gitu kan, bau hutan gitu. Tapi yang aku beli ini itu Chanel yang essence, Chanel Gabrielle yang essence gitu. Nah, waktu aku buka Chanel Gabrielle yang essence itu base notes-nya ada musk, vanilla, sama sandalwood gitu. Untungnya kalau woody yang sandalwood aku masih suka sih. Dan ini tipe parfum Chanel yang gak bikin pusing. Next, aku ada diptyque. Diptyque di sini diptyque yang Ilio. Diptyque Ilio ini tuh series diptyque yang limited edition. Dia baru muncul tahun 2020. Dia baru muncul tahun 2021. Jadi kalau misalnya aku cari reviewnya juga ini kayaknya masih belum banyak yang bikin gitu. Jadi aku tergolong nekat beli ini karena penasaran gitu si dia itu kalau misalnya dilihat di Fragrantica, notes-nya dia itu cuma ada 4. Iris, pickle pear, jasmine, sama bergamot gitu. Jadi kayaknya yang bisa aku bayangin itu cuman bau si jasmine sama bergamotnya. Aku sih ngebayanginnya ini tuh bakal rasa jeruk yang asem, seger, tapi ada pahit-pahitnya. Kalau jasmine ya udahlah ya melati begitu. Terus abis itu kalau iris, nah ini juga yang bikin aku penasaran nih sama ini. Aku tuh belum pernah cium bau iris tuh kayak gimana sih gitu. Sebenarnya parfum yang punya kandungan iris tuh kayak gimana sih gitu. Nggak bisa. Nah,
Yang pertama kecium sama aku justru si melatinya. Melati doang ini mah. Seger sih, ini soft. Aku nggak kebayang sih baunya kayak gini. Aku berharapnya lebih kayak melati campur jeruk. Melati ada asam-asamnya. Ternyata kayak begini. Oke, next. Sebenarnya ini aku udah beberapa minggu yang lalu beli, jadi aku udah nggak ada kardusnya. Nah, ini tuh baunya tuh enak. Pertama dicium baunya tuh asem, elegan, mewah. Aku suka sih ini, si Chloe Nomad. Terus di sini aku ada lagi diptik yang 50 ml. Ini Eau de Sense, apa sih bacanya? Eau de Sense. Jadi diptik yang ini itu series diptik yang fruity gitu. Ya aku suka banget spritzernya diptik tuh semua kayak gitu. Jadi dia tuh spritzernya itu lembut terus nyebar, halus gitu, bagus. Nah kalau ini jeruk, fruity, citrusy, jeruk yang ada manis-manisnya, jeruk kayak jeruk mandarin gitu deh. Terakhir aku punya Davidoff. Ini parfum cowok sebenarnya, Davidoff Cool Water. Kenapa aku berani buat beli ini? Karena menurut Jeremy Fragrance, ini tuh salah satu flanker Davidoff Cool Water yang paling long lasting. Dan dia baunya tuh slightly different dibanding yang Davidoff yang biasa, yang botolnya biru navy, biru tua. Ini tuh kayak apa ya? Citrusy, ada bau jeruk, aquatic. Tapi aku ngerasanya ini tuh kayak parfum cowok basic gitu loh. Basic banget, parfum cowok jadul yang aroma jeruk, seger. Nah, dari 8 parfum tadi, sebenarnya balik lagi ke selera masing-masing gitu. Karena aku tipenya suka yang parfum itu yang fresh, yang floral, yang fruity. Jadi menurut aku nih, yang mana aja sih yang safe to blind buy gitu. Menurut aku yang safe to blind buy itu sih ini, replika Under the Tree. Terus ada Marc Jacobs yang Perfect. Terus ini juga kalau misalnya kalian suka aroma-aroma yang aman, aroma basic cowok yang aman, ini safe to blind buy banget. Terus ini juga citrusinya tuh enak, seger. Dan kebanyakan kalau misalnya yang aku lihat parfum diptik itu tuh karakternya itu memang dia itu soft, baunya tuh nggak terlalu tajam. Woody, dia unisex juga. Jadi ini safe to blind buy menurut aku. Kalau ini sebenarnya pas udah masuk dry down itu nggak tahu kenapa baunya tuh hampir mirip si Jo Malone yang Wild Bluebell sama diptik yang Ilio. Ini tuh rada mirip gitu baunya. Bau melatinya tuh melati jenis melati seger gitu loh, bukan melati yang bikin pusing gitu. Ini tuh mirip. Cuman kalau misalnya kalian nggak suka bau melati, kayaknya jangan blind buy 2 ini deh. Mending cari-cari dulu reviewnya. Nah, 2 ini nih menurut aku, 2 ini yang kayaknya pikir-pikir lagi deh gitu kalau mau blind buy. Minimal kalian tuh cobain di can-nya atau cobain semprot di kalau misalnya lagi main ke CNF atau lagi main ke department store.
kalian cobain dulu ini kayak gimana, jadi kebayang gitu. Ini masih oke, aromanya tuh masih oke, bukan yang tajam, yang semerbak gitu, enggak, itu masih oke. Cuma kalau misalnya nggak suka, ya jangan dipaksain gitu. Oke, sekian dulu tuh dari aku. Mungkin nextnya aku bakal review parfum ini satu-satu buat lebih jelas dan lebih lengkapnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.